mengatasnamakan saya Kristen dari lahir, dari kandungan, tetapi tidak mengikuti teladan Kristus. Kata Halo, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan yang berbicara tentang bertumbuh dan berbuah. Mari kita langsung membuka Alkitab kita masing-masing, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur pasalnya yang pertama, Mazmur pasal 1, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, puji Tuhan. Kata firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, orang yang hidup, kata firman Tuhan di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, orang yang menjaga kekudusan, menjaga kehidupannya, itu akan selalu bertumbuh dan akan selalu berbuah. Nah, di zaman akhir ini, banyak orang Kristen sudah berakar sesuai dengan Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7, yaitu ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, kita harus berakar, dan juga tentunya kita harus bertumbuh. Dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7. Tetapi kita jangan hanya sampai pada yang namanya berakar dan hanya sampai pada yang namanya bertumbuh. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata bahwa jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Karena kata firman Tuhan, kita akan mengenal orang itu dari buahnya. Kalau kita baca dalam kitab Galatia, di situ kita harus menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Nah, di sini kata firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi bukan hanya saja berakar, bukan hanya saja bertumbuh, tetapi sampai pada yang namanya berbuah. Dan itu yang sudah dilupakan oleh kebanyakan orang Kristen. Kenapa saya katakan sudah banyak dilupakan oleh banyak orang Kristen? Karena ketika dia terima Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6, ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus tetap di dalam Dia. Ayat 7, kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, banyak orang sekarang, orang Kristen, sudah terima Tuhan Yesus Kristus, sudah berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak sampai pada titik yang namanya berbuah, menghasilkan buah pertobatan. Dia hanya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, adalah penebus dosa, tetapi dia tidak ada niat untuk berubah. Kalau dulunya dia perokok, ya sampai hari ini dia tetap perokok. Dia tidak ada keputusan untuk berubah. Banyak sekarang orang sudah dibaptis, tetapi kehidupannya sama seperti belum dibaptis. Jadi ketika kita menerima baptisan air, ya, kita harus ada yang namanya perubahan, menjadi pribadi yang baru, hidup baru. Nah, kalau kita belum hidup baru, sebenarnya kita belum ada niat untuk hidup baru. Jangan dulu kita untuk memberi diri kita untuk dibaptis. Karena banyak orang salah kaprah tentang baptisan ini. Untuk memenuhi, saya harus memenuhi
kewajiban saya karena saya sudah berumur 17 tahun, jadi saya harus dibaptis. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja di atas segala Raja dalam kehidupan kita, berarti kita sudah siap untuk dipimpin oleh Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang menjaga kekudusan. Nah, ketika kita sudah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, berarti kita siap sampai pada tingkat yang namanya kita menghasilkan buah. Karena itu yang dicari oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak cari daun, Tuhan tidak cari batang, tetapi Tuhan cari itu buah. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita saat ini. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jangan kita katakan bahwa wah, saya dari lahir, saya sejak dalam kandungan saya sudah orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu berarti Kristen itu adalah pengikut Kristus artinya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen berarti kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita tidak ikut teladan daripada Tuhan Yesus Kristus, apakah kita disebut orang Kristen? Kalau kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, berarti kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Jangan hanya mengatasnamakan saya Kristen dari lahir, dari kandungan, tetapi tidak mengikuti teladan Kristus. Kata firman Tuhan pada kesempatan ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Nah, daunnya tidak layu karena apa? Dia benar-benar berakar di dalam Tuhan. Dan dia benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dia bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga dia berbuah pada musimnya. Jadi firman Tuhan pada kesempatan ini boleh mengingatkan kepada kita supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini. Haleluya.